Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama itu ada perubahan sosial politik masyarakat Indonesia pada masa peralihan abad ke-20. Di sini yang pertama ada berbagai cara ya, kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu ada penerapan politik etis. Ada yang tahu nggak apa itu politik etis? Politik etis itu adalah politik balas budi ya, karena tidak semua orang negara Eropa itu menginginkan adanya kerja paksa ya. Di situ ada juga yang menyadari bahwa bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu sangat tertekan ya. Nah, di sini salah satunya ada kebijakan yang diterapkan oleh Van de Venter. Ini merupakan berkebangsaan Belanda ya. Ada Van de Venter. Di sini dia menerapkan adanya trilogi Van de Venter. Yang pertama yaitu edukasi. Tahu edukasi? Edukasi itu adalah pembelajaran atau penyelenggaraan pendidikan. Jadi berhak ya warga pribumi atau warga asli Indonesia itu bersekolah ya. Yang kedua ada irigasi, yaitu irigasi adalah berupa pembangunan sarana dan jaringan pengairan. Jadi ketika musim kemarau tidak terlalu terjadinya gagal panen ya, karena sudah ada yang namanya irigasi untuk pengairan ya sawah-sawah tersebut. Yang ketiga ada emigrasi. Emigrasi adalah berupa pemindahan penduduk karena di daerah Jawa sudah padat. Jadi adanya transmigrasi, contohnya ada yang ke Sumatera, ada ke Kalimantan dan lain-lain. Yang kedua itu ada perluasan pengajaran dan mobilisasi sosial. Di sini yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada disediakan sarana pendidikan, yaitu di sini orang-orang pribumi berhak bersekolah yang Ibu katakan tadi ya, berhak bersekolah setara dengan orang-orang Belanda. Tapi di sini dibedakan ya antara keturunan Eropa dan anak-anak pribumi. Bagi anak-anak keturunan Eropa didirikan sekolah Eerste School atau ELS ya. Di sini untuk warga pribumi atau kalangan bawah didirikan sekolah kelas 2 atau dalam bahasa Jawa itu ada kelas loro ya. Di sini kalau yang anak-anak keturunan Eropa disebut dengan sekolah kelas 1 atau angka siji ya. Sama ini diajarkan menulis ya, membaca dan berhitung ya. Di sini ada sekolah SD juga ya, namanya dulu Holland Indische School atau HIS ya. Selanjutnya dilanjutkan ke sekolah tingkat menengah ya. Selanjutnya juga ada sekolah tingkat atas. Sama seperti sekarang ada yang namanya kuliah. Dulu namanya ada sekolah kedokteran ya. Namanya ada Stovia. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam keagamaan ya. Langsung saja Ibu di sini. Di sini yang pertama ada penyebaran agama Katolik oleh Portugis ya selama pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya ada politik Islam Hindia Belanda. Ini diusulkan oleh
penasehat gubernur jenderal ya untuk urusan pribumi. Selanjutnya ada langkah-langkah politik Islam yang dia jalankan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah sebagai berikut. Pemerintah bersikap toleransi terhadap kehidupan agama Islam. Maksudnya apa di sini toleransi? Saling menghargai ya. Ketika orang beribadah agama Islam, kita harus menghormati. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pemerintah bersikap keras terhadap kegiatan politik Islam. Selanjutnya ada pemerintah mengalahkan pendidikan Barat. Ini salah satunya pemerintah kolonial Belanda memiliki tanggung jawab untuk memajukan rakyat Indonesia dengan budaya Barat. Selanjutnya ada campur tangan terhadap gereja. Ya, ini campur tangan pemerintah kolonial Belanda tidak hanya terdapat dalam agama Islam ya, tapi dalam agama Kristen. Ya, gerak-geriknya selalu diawasi. Selanjutnya ada kedudukan dan peranan perempuan. Nah, yang pertama dulu ya, perempuan ini tidak seperti sekarang, bisa berkarir, bisa kerja di luar rumah. Ya, dulu hanya sebatas perempuan itu di rumah, ya, mengurus anak, mengurus suami, ya, mengurusi kerjaan rumah tangga, ya. Nah, di sini ada gerakannya. Yang pertama itu ada Putri Mardika. Ini organisasi merupakan bagian dari Budi Utomo ya. Organisasi perempuan terus berkembang dan berkembang. Selanjutnya yang kita sekarang ini ya, kalian pernah dengar nggak habis gelap terbitnya terang? Nah, itu yang ditemukan oleh R.A. Kartini ya, yang menggagas kaum perempuan itu tidak hanya harus di rumah ya, jadi dia bisa berkarya di luaran. Selanjutnya ini ada beberapa kongres perempuan ya yang dibahas, antara lain masalah buruh perempuan. Banyak sekali ya memang perempuan ini menjadi buruh ya, buruh kasar ya, dulu tidak pandang bulu yang namanya untuk dipekerjakan oleh pemerintah kolonial. Yang kedua adalah usaha memberantas buta huruf. Buta huruf itu nggak bisa menulis, bisa membaca, dan tidak bisa berhitung. Selanjutnya ada sikap netral terhadap agama. Welcome, agama siapa saja yang dianut silahkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada kesadaran bangsa Indonesia. Di sini yang pertama adanya lahirnya nasionalisme di Indonesia. Ini pertama kali muncul atau tumbuh di kalangan kaum terpelajar ya. Ini kesadarannya latar belakangnya apa? Yang pertama ada menyadari persamaan nasib sebagai bangsa jajahan Belanda. Terus karena persamaan nasib tadi memunculkan tekad untuk merdeka sebagai suatu bangsa. Yang kedua ada peran berbagai golongan dalam pembentukan identitas nasional. Yang pertama adalah peran golongan terpelajar. Ini nih yang menyemangatkan sikap nasionalisme pertama kali ya. Yang kedua yaitu ada golongan profesional ya. Ini masuk ke dalam guru, pedagang, dan pers. Ini sangat membantu ya dulu menyemarakan rasa nasionalisme di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada latar belakang lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama ada kondisi politik ya. Di sini pemerintah kolonial Belanda berhasil melemahkan dan bahkan menghapuskan kekuasaan pribumi ya. Kerajaan besar sangat berpengaruh ya. Ini ditempatkan di bawah kekuasaan Belanda.
Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Nih, kemiskinan yang diterita rakyat Indonesia akibat politik pengerukan kekayaan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan Belanda ya. Selanjutnya, selama memberlakukan sistem tanam paksa ini, Belanda memperoleh keuntungan ratusan juta gulden ya. Tidak ada pemikiran untuk menggunakan sebagian keuntungan bagi kepentingan rakyat ya. Seperti itu ya. Di sini pemerintah kolonial Belanda mengizinkan para pemilik modal, penyewa tanah, termasuk rakyat menjadi buruh-buruh pabrik ya, berhubungan dengan upah rendah. Ini kondisi politik pada saat itu ya. Selanjutnya ada kondisi pendidikan. Di sini sangat lumayan ya, karena dengan diadakannya tadi yang salah satunya ada balas budi atau politik etis tadi yang Ibu jelaskan di awal, bahwa ada salah satu rakyat Indonesia ini diperbolehkan bersekolah. Jadi itulah yang menjadi semangat para rakyat Indonesia untuk terus menggali ilmu mereka. Tapi salah satunya tujuannya tadi satu, mereka ini ingin cepat merdeka ya. Salah satunya itu tujuan mereka. Ya, selanjutnya ada kondisi sosial. Diskriminasi sangat menonjol ya pada abad ke-20 ini. Apa itu diskriminasi? Ini termasuk penindasan ya, hak-hak berupa ras, ada pula yang golongan masyarakat suatu bangsa ya. Hampir tidak memiliki hak mereka ya, hanya terjadinya apa? Mengikuti apa yang diperintahkan oleh perintah kolonial Belanda. Selanjutnya ada pengaruh luar negeri. Ya, ini ada beberapa, bukan hanya di Indonesia ya, pergerakan untuk kita mencapai kemerdekaan ya, tetapi banyak sekali yang ada di luar negeri juga sangat membantu ya, rakyat mendukung seperti itu ya. Selanjutnya ada organisasi pergerakan nasional Indonesia. Pertama ada Budi Utomo. Inilah anggotanya terdiri dari para mahasiswa Stovia ya. Ini tidak lepas dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Ini untuk memperluas atau meningkatkan pendidikan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada Syarikat Islam ya. Di situ ada pendirinya ada Wahidin Sudirohusodo ya. Ada Sutomo itu ya. Selanjutnya ada Indiske Partis. Ini didirikan tahun 1912 oleh 3 serangka, yaitu Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo ya. Selanjutnya ada Muhammadiyah. Nah, ini Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta ya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasulnya dan memberantas kebiasaan tidak sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya ada PKI. Pasti terkenal nih yang namanya PKI. Kalian sudah tahu kan? Yang pernah memberontak ya di negeri sendiri. Partai Komunis Indonesia ini dibawa oleh Uni Soviet ya, yang datang ke Indonesia, karena ini juga partai besar yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia, ada Taman Siswa, ada Partai Nasional Indonesia, ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selanjutnya ada pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Setiap bangsa ya, terutama bangsa kita ini mempunyai ciri khas ya. Ciri khas apa itu? Bahasa ya. Jadi punya identitas sendiri ya. Oh, ini loh bangsa Indonesia ini seperti ini. Bahasa yang kita gunakan sampai sekarang. Selanjutnya ada dampak penjajahan di segala bidang. Ini dalam bidang
apa ya, dampak penjelasan di segala bidang ya, yang bidang politik ya, banyak sekali dampaknya ya dalam bidang politik. Ada administrasi pemerintah ya, pembentukan daerah administratif ya, regenerasi desa, bidang sosial ekonomi ya. Tidak semuanya sih sebenarnya negatif ya. Dampak penjajahan kolonial Belanda itu ada beberapa peninggalan ya yang mereka bangun di Indonesia ini, dan budaya misalnya ada kedatangan bangsa barat dan gaya berpakaian ya yang meniru budaya barat, tidak sesuai dengan budaya timur. Itu dampak negatifnya. Dampak positifnya juga ada ya, ada beberapa peninggalan yang ada di Indonesia, yaitu ada salah satunya ibu contohkan ada namanya gedung tua ya yang ada di Jakarta ya, itu yang digunakan sampai sekarang dan kokoh sampai sekarang, itu bisa mendatangkan devisa negara atau pemasukan negara. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan, jelaskan. Silahkan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.